Stop there! Listen, it's an order! You're welcome! Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Cerita berawal dengan menampilkan sebuah peristiwa yang terjadi di tanah Libya, yang mana dijelaskan sebuah pabrik kimia yang berada di tempat itu tiba-tiba mendapatkan serangan dari sekelompok tentara bayaran yang mengincar sebuah detonator rudal nuklir yang dipunyai oleh seorang jenderal yang berada di tempat itu. Dipimpin oleh seorang pria yang tak asing lagi bernama Soeharto Rahmat, kelompok itu pun dengan cepat memporak-porandakan pabrik itu dengan begitu profesional. Di tempat lain, ditampilkan sosok Barley yang sedang ingin pergi ke rumah sohibnya yang tak lain adalah Lee, yang pada saat itu ternyata sedang ribut dengan kekasihnya sesama Expendables bernama Gina. Setelah keributan itu selesai, Barley pun langsung mengatakan maksud kedatangannya, yang rupanya adalah untuk mengajak Lee mau pergi dengannya ke sebuah bar untuk menebus kembali cincin keramatnya yang telah diambil orang karena dirinya yang telah kalah dalam permainan gulat jempol. Mereka berdua pun akhirnya tiba di bar tersebut. Namun sayangnya saat mereka bernegosiasi, pria di bar itu tak mau menyerahkannya. Cincin itu pun kemudian diambil paksa oleh Barney dengan meminta Lee untuk mengambilkannya dari seorang pria yang mereka sebut sebagai Jumbo. Alhasil sebuah pertarungan singkat pun terjadi di tempat ini, yang mana setelah mereka menang, cincin keramat itu pun berhasil Barney rebut kembali. The classics. Shrimp. What did you call me? Kembali ke sisi Rahmat, setelah berhasil mendapatkan informasi keberadaan sang jenderal, pria itu pun langsung pergi mendatanginya dengan cara menyamar, menghabisi para penjaganya hingga kemudian berhasil menekan sang jenderal tersebut dengan skillnya yang luar biasa, yang mana atas aksinya tersebut langsung sampai ke telinganya seorang anggota CIA bernama Mars, yang kemudian langsung memperkerjakan pasukan Expendables yang kini telah berkumpul untuk merebut kembali sebuah detonator rudal nuklir tersebut yang kini telah berada di tangannya Rahmat. Terlihat selain beberapa tokoh lama, beberapa anggota baru Expendables pun juga ditampilkan, yang masing-masing dari mereka bernama Galan dan juga Izzy. Kembali dijelaskan, Rahmat yang telah mencuri detonator tersebut rupanya atas permintaan seorang kliennya yang disebut CIA bernama Ocelot, yang mana keberadaan dan juga identitas orang misterius tersebut sudah bertahun-tahun diselidiki oleh CIA. Kembali ke cerita, tim Expendables pun akhirnya berangkat menuju lokasi misi mereka yang telah diberitahukan oleh Mars dengan menggunakan sebuah pesawat Hercules kesayangannya Barney. Di sisi lain, Rahmat dan kelompoknya kini akhirnya telah berhasil mendapatkan detonator yang diincarnya tersebut dengan mengancam sang jenderal, yang mana di waktu bersamaan Barley yang telah tiba di lokasi tiba-tiba mendapat serangan kejutan hingga membuat mereka semua pun kini harus beraksi. Gunners yang seorang sniper berpisah dengan kelompok yang lain untuk membantu mereka dari jauh, sementara Ali dan yang lainnya yang kini langsung melancarkan misinya dengan menerobos langsung ke pabrik tersebut. Namun sial, Gunners yang bertindak sebagai eksekusi dari jauh malah gagal membidik Rahmat hingga membuat posisi mereka ketahuan. Alhasil tugas itu pun kemudian dilanjutkan oleh kelompoknya Lee dan juga Tol yang dengan cepat langsung mengejar Rahmat yang telah kabur itu, yang mana selama aksi pengejaran berlangsung, beberapa scene epic pun ditampilkan atas aksi ekstrim yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut. Hingga pada puncaknya, saat mereka masih berusaha untuk menghentikan Rahmat, pesawat yang ditumpangi oleh Barney tiba-tiba terkena serangan rudal hingga membuatnya terbakar. Namun Barney tetap memerintahkan mereka semua untuk tetap pada misi mereka. Sayangnya, Lee rupanya lebih memilih untuk menyelamatkan Barney ketimbang menjalankan misi yang diminta oleh Barney tersebut. Yang mana pada akhirnya Rahmat yang lolos dari kejaran itu pun kembali beraksi dengan berhasil menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Barney hingga membuat pesawat itu pun akhirnya meledak. Stop there. Listen, it's an order.
Kini, tak hanya telah gagal menjalankan misinya untuk mendapatkan detonator tersebut yang berhasil dibawa kabur oleh Rahmat, mereka semua kini juga telah kehilangan sosok Barney yang telah meninggal atas insiden itu. Setelah kejadian tersebut, mereka semua pun berduka atas kematian pemimpin mereka itu. Nampak cincin kesayangannya Barney itu pun mereka jadikan sebagai ikon pada sebuah patung tangan. Setelah itu mereka kedatangan Gina dan juga Mars untuk memberitahukan kelanjutan misi yang akan segera mereka lakukan. Namun di sini Mars tiba-tiba mengeluarkan Lee dari kelompok karena dianggap telah gagal menjalankan misi karena ulahnya yang tak menghiraukan perintah hingga membuat Rahmat berhasil kabur. Terlihat Mars pun menunjuk Gina kekasihnya sebagai pemimpin pengganti Barney yang telah meninggal itu. Alhasil, Lee pun langsung pergi meninggalkan mereka semua sambil mengambil cincin keramatnya Barney yang telah terpajang itu. Singkatnya, Lee yang kini telah menganggur itu pun kemudian mengambil kerja sebagai seorang pengawal selebgram yang saat itu sedang menjalankan sebuah pesta, yang mana pada saat dia bekerja, bukannya menjaga pria tersebut yang telah membayarnya, Lee malah menghajar selebgram itu yang dianggapnya terlalu banyak bacot karena telah berani merendahkan martabat seorang wanita di hadapannya. Setelah berhenti dari pekerjaannya tersebut, Lee yang kembali teringat sosok Barney dari sebuah cincinnya, kemudian bertekad untuk melanjutkan misinya dengan ikut secara diam-diam, dengan pertama-tama pergi ke rumah Gina untuk mencari informasi lokasi terbaru keberangkatan tim Expendables tersebut. Yang setelah sampai, Lee pun akhirnya bertemu dengan Gina. Sebuah obrolan menarik pun terjadi pada scene ini. Dijelaskan oleh wanita tersebut, Barney rupanya adalah bagian dari operasi rahasia di antara semua agensi internasional, yang memiliki sebuah pil rahasia yang mencakup dirinya, yang tak bisa dibuka jika si pemilik pil tersebut masih hidup. Dan karena sekarang posisi Barney yang telah meninggal, pil rahasia itu pun kini telah dapat dibuka, yang mana di dalamnya rupanya terdapat sesuatu yang berhubungan dengan Ocelot. Yang dari sinilah kini kemudian digunakan oleh Gina sebagai informasi untuk menjalankan misi selanjutnya. Lee yang mengetahui hal itu meminta Gina untuk membawanya, namun wanita tersebut menolaknya. Lee yang kini tak ada pilihan kemudian memaksa wanita itu dengan cara yang begitu hot. Besoknya Gina pun langsung berangkat untuk menjalankan misinya bersama tim Expendables dengan meninggalkan Lee sendirian. Namun sebelum pergi, Gina rupanya telah memberikan sinyal lokasi kepada Lee secara diam-diam agar nantinya bisa menyusulnya. Tak butuh waktu lama, Lee segera berangkat dengan pertama-tama pergi ke sebuah wilayah yang berada di Thailand untuk mencari keberadaan seorang pria bernama Decha, seorang pria petarung yang merupakan teman dari Barney. Setelah berhasil menemuinya, Decha yang kini telah mengetahui Barney yang telah meninggal itu pun kemudian memutuskan untuk membantu Lee untuk menemukan pelakunya dengan bersama-sama pergi dengan menggunakan kapalnya. Excuse me. It's not string. I need this boat to get to the people Bonnie said about the sick. Sementara di sisi lain, tim Expendables yang dalam perjalanan berkumpul untuk melakukan briefing. Mars kembali datang dan berkata bahwa target mereka si Rahmat telah membajak sebuah kapal yang kini dijadikannya sebagai tempat pertemuan dengan Ocelot untuk melakukan transaksi sekaligus untuk mengambil alih bahan sisa nuklir yang mereka perlukan untuk membuat beberapa bom. Selain itu, pada misi tersebut mereka juga dituntut untuk mengungkap identitas asli dari Ocelot yang nantinya akan berada di kapal itu, bersamaan dengan seorang saksi lainnya bernama Leong Bai yang informasinya mereka ketahui dari berkasnya Barney yang dijelaskan akan berada di kapal tersebut. Rapat pun akhirnya selesai, yang mana terlihat Mars yang merupakan pemberi misi mereka itu kini juga memutuskan untuk ikut bersama mereka. Bravo searches and sweeps the boat. We're gonna detonators and the nuclear components. He probably would have just said. Let's go. Misi pun akhirnya dimulai, yang mana di waktu bersamaan terlihat juga Lee yang bersama dengan Decha kini juga sedang dalam perjalanannya untuk menuju kapal besar tersebut. Singkatnya, tim Expendables pun akhirnya tiba di kapal itu. Namun sial, saat mereka melakukan penyisiran, mereka malah sama sekali tak menemukan satu orang pun yang berada di sana. Namun hal tersebut rupanya adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Rahmat, yang dengan cepat kemudian langsung mengepung mereka semua yang telah terjebak itu. Mereka pun akhirnya dikurung pada suatu ruangan. Merasa informasi kedatangan mereka bocor, mereka pun mulai saling menuduh satu sama lain karena menganggap ada seorang pengkhianat di antara mereka. Sebelum pada akhirnya, perdebatan tersebut diakhiri dengan kedatangan seorang tangan kanannya Rahmat yang ingin membawa Mars selaku pemimpin mereka.
Di sisi lain, Lee yang menyusul dengan bantuan Decha akhirnya sampai ke kapal tersebut dan kemudian langsung memanjatnya dengan sebuah tali panjat dan kemudian langsung bergerilya di kapal itu untuk mencari keberadaan teman-temannya. Slowly. Turn around slowly. Oh, Jesus Christ. Colin, what the fuck is Colin? It could go off. Sementara itu, Rahmat yang kini menyekap Mars rupanya berniat ingin melakukan pertukaran dengan otoritas Mars yang berada di kantor pusat dengan memintanya untuk segera menyerahkan seorang tahanan saksi yang sebelumnya kita bahas bernama Liang Bai agar segera ditukar dengan Mars. I know you don't. Di sisi lain, Lee yang masih melanjutkan pencariannya akhirnya posisinya diketahui oleh Rahmat. Setelah melakukan beberapa eksekusi kepada para anak buahnya itu, Lee pun akhirnya diburu oleh semua anggota Rahmat yang bertugas. Dengan menggunakan sebuah sepeda motor, Lee pun kemudian beraksi menghindari serangan mereka hingga pada akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan menghabisi mereka yang ada. Namun dikarenakan kelompoknya Rahmat tersebut yang jumlahnya begitu banyak, Lee pun sempat terpojok. Beruntung dia mendapat bantuan dari Decha yang tiba-tiba datang. Alhasil, duet maut pun akhirnya terbentuk, yang kini secara ganas langsung melancarkan serangannya kepada kelompoknya Rahmat tersebut yang telah menunggunya. Di sisi lain, tim Expendables yang masih terkurung akhirnya bisa berhasil keluar dari ruangan tersebut setelah salah satu dari mereka menyarankan untuk membuka sistem lambung kapal yang terdapat pada kapal itu dengan cara membuatnya basah. Yang mana hal itu langsung dilakukan oleh Thor dengan cara mengencinginya. Mereka pun akhirnya berselisih dengan Lee yang kini telah berhasil tiba untuk menyelamatkan mereka. Just the man who killed Barney. Your friends will be really happy to see you. Where did he go? Untungnya hal tersebut tak berlangsung lama setelah Lee yang memiliki alat pelacak di tangannya berhasil kembali menemukan dan menyelamatkan keberadaan mereka semua, yang pada saat itu terciduk oleh dua orang anak buahnya Rahmat yang kebetulan sedang lewat. It was New friend, Asia. Barney's is alright by me. Saat di perjalanan, mereka melihat sebuah bom besar yang siap meledak dalam 27 menit ke depan. Menyadari hal tersebut akan memicu Perang Dunia Ketiga dikarenakan kapal yang memuat bom ini sedang berlayar di lautan Rusia. Mereka semua pun langsung bergegas untuk mencari alat pemicunya yang mereka sadari berada di tangannya Rahmat. It's all about this kills. well. Sebuah strategi jitu pun mereka lakukan dengan menaruh sebuah peledak pada seorang penjaga yang telah mereka bikin koit. Sebuah babak baru pun akhirnya mereka mulai untuk melakukan serangan balik tersebut yang kini berjalan dengan begitu epik. Yang mana pada kejadian itu, Tolkot mengalami luka setelah mendapat serangan dari tangan kanannya Rahmat yang datang. Sebelum pada akhirnya pria ganas tersebut berhasil dikalahkan oleh Decha dengan begitu epik. Di sisi lain, Lee akhirnya kini telah berhasil berhadapan dengan Rahmat 1 lawan 1, hingga menyebabkan sebuah pertarungan epik pun tak bisa dihindarkan oleh kedua pria ganas tersebut. Sebelum pada akhirnya Lee berhasil mengalahkan Rahmat yang jago itu dengan begitu susah. Di sisi lain, Liang Bai yang diminta oleh Rahmat sebelumnya akhirnya tiba. Namun di luar ekspektasi, tiba-tiba pria itu langsung dieksekusi oleh Mars, yang kini mengungkapkan bahwa dirinya lah yang selama ini telah berperan sebagai Ocelot. Hal tersebut tentu saja disaksikan langsung oleh Lee dan yang lainnya, yang kemudian dengan segera langsung menghancurkan helikopter yang akan digunakan Mars tersebut untuk kabur. Lee secara paksa meminta detonator yang rupanya berada di tangan Mars tersebut. Namun sayangnya benda tersebut malah dibuang oleh Mars ke laut dengan alasan karena dirinya yang menginginkan sebuah peperangan di antara kedua negara adidaya yang menjadi targetnya itu. Kelompoknya Mars kemudian menghujani kelompoknya Lee dengan serangan yang begitu besar hingga membuat mereka tak berdaya. Menyadari misi yang kini semakin rumit itu, mereka semua pun lebih memilih mundur untuk menyelamatkan Tol yang kini telah sekarat dengan berniat kabur dengan menggunakan kapalnya Decha yang masih terikat di balik kapal besar ini.
Namun, berbeda dari yang lainnya, Lee rupanya malah memilih untuk tetap bertahan di kapal ini agar tetap bisa menjalankan misinya dengan membiarkan rekan-rekannya tersebut untuk pulang. Dengan rencananya, Lee bertekad untuk membalikkan arah kapal ini ke jalur sebaliknya, yang mana aksinya tersebut akhirnya berhasil dia lakukan hingga mendapat perhatian dari Mars yang tak jadi ingin pergi dari kapal ini. Dengan jumlah kelompoknya yang banyak, kelompoknya Mars pun akhirnya benar-benar telah berhasil membuat Lee terjebak sendirian, hingga membuat Lee mulai berpikir akan menyusul Barney yang telah meninggal. Sebelum pada akhirnya It's like I'll be seen. sebuah serangan kejutan tiba-tiba menghujani kapal tersebut hingga membuat semua anak buahnya Mars meninggoy. Lee yang kebingungan kemudian langsung bangkit dan malah menemukan Mars yang ingin menantangnya duel. 25 years ago, and he failed. Saat Lee menyetujuinya, Mars ternyata malah menipunya, yang kini terlihat ingin mengeksekusi Lee dengan sebuah senjata yang telah dia simpan. Namun malang bagi pria tersebut, dirinya malah terlebih dahulu meninggoy di tangan seorang pria yang tak asing lagi, yang sebelumnya diceritakan telah meninggoy. Ya, dia adalah Barney, yang kini tiba-tiba muncul datang untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Hey! Hey! You're welcome! Come on! Barney pun kemudian langsung menenggelamkan kapal besar itu dengan rudalnya untuk mencegah bom besar yang berada di dalam kapal itu meledak ke permukaan, yang mana aksi kerennya tersebut hanya direspon oleh Lee yang dari tadi penasaran tentang bagaimana Barney yang bisa hidup kembali itu. Yang setelah dijelaskan oleh Barney, rupanya hal tersebut memang disengaja olehnya yang telah memalsukan kematiannya tersebut agar bisa membuka pil rahasia tentang dirinya, dengan alasan agar bisa membuktikan tentang dugaannya tentang Mars yang telah dicurigainya sebagai Ocelot dengan motif urusan pribadi yang telah dia rahasiakan selama ini. But you could use a shower. Mereka semua pun akhirnya berkumpul kembali untuk merayakan keberhasilan misi mereka itu dengan sebuah pesta. Pada momen ini, rahasia Barney yang masih hidup itu pun akhirnya diungkapkan, yang ternyata dijelaskan sesaat sebelum insiden pesawatnya Barney tersebut jatuh karena serangan rahmat. Barney ternyata telah menukar tubuhnya dengan tubuh Jumbo yang dimunculkan pada scene awal, yang pada saat itu dia sekap di pesawatnya dan kemudian langsung kabur dari pesawat itu dengan menggunakan sebuah parasut tanpa dilihat oleh tim Expendables sedikit pun. Right in. Wonder... Mendengar cerita tersebut, Lee pun hanya bisa tertawa menyadari kecerdasan temannya itu yang begitu epik. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.